Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Ocehan Random. Kami, Lita dan Juin saat ini, akan berdiskusi dengan teman-teman mengenai buku pembakaran buku dari masa ke masa. Ocehan Random ini sebenarnya saya cerita dulu sebentar tentang Ocehan Random. Ocehan Random ini sebenarnya didirikan oleh kita bertiga ya. Jadi, sebenarnya ada namanya Guni. Jadi kami bertiga, kami, Guni, dan Lita waktu itu sepakat untuk mendirikan, klub buku yang fokusnya terhadap perempuan dan sejarah. Dan kami memutuskan ini dilakukan lewat Zoom karena menurut kami, bisa menjangkau siapa aja. Mungkin seperti tadi Kak Rahmatika atau Kak Rahmatika atau, yang lain yang sedang masih ada di kantor, sebelum pulang masih bisa ikutan acara ini. Tapi, sayangnya awal 1 bulan yang lalu ya, rekan kami Guni yang sama-sama mendirikan Ocehan Random, berpulang ke Yang Maha Kuasa. Jadi saat ini kami berdua memutuskan kami tetap menjalankan, Ocehan Random ini. Oke Kak, kita akan mulai. Oh tapi saya sapa dulu, ada teman lama kami. Hai Mbak, apa kabar yang ada di Papua, Mbak Deska? Halo Mbak Jun, halo Mbak Lita, apa kabar? Baik, waduh seneng banget nih ada Mbak Deska lagi. Keren, terima kasih ya sudah Iya, mengajak Mbak. random jadi obat saya di Papua loh. Iya, sama-sama, Mbak. Oke, nah, teman-teman, sebelum kita mulai mungkin Lita ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan? Eee, ya terima kasih teman-teman, ada yang sudah sering seperti Mbak Deska ya, kita udah sering berinteraksi gitu. Salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung. Ocehan Random ini diadakan tiap bulan di pekan ketiga. Maaf ya ini banyak berseliweran iklan di luar. Suaraku jelas ya Juin ya? Jelas? Jelas, oke. Dan, bulan ini kami memutuskan untuk bukan membahas ya, kita ngobrolin, ini ya, pengacuran buku dari masa ke masa, karya Fernando Baez. Kenapa? Karena, ya kita banyak tahu bahwa sejak Agustus lalu, banyak terjadi penyitaan buku, banyak terjadi, penangkapan paksa ya, tanpa melalui proses penyidikan, tanpa melalui proses, pengadilan dan sampai sekarang, teman-teman kita yang pada waktu itu, terseret, gelombang demonstrasi dan, dituduh melakukan hal yang macam-macam gitu, masih mendekam di penjara meskipun kemarin ada 3 orang yang dibebaskan ya yang di Bandung, begitu. Mhm. Dan penyitaan itu nggak berdasar gitu, jadi saya dan Juwin itu gemes sendiri gitu, eee, masa iya sih gitu cuma gara-gara baca buku. Eee, Kemudian kita bisa dicap, seperti itu gitu ya. Ya pada akhirnya kami memutuskan, ya kita akan membahas buku karya Fernando Baez ini, dan kebetulan saya yang menerjemahkan. Kalau boleh cerita sedikit, latar belakang kenapa, Mat Jengkiri ya, pada waktu itu diwakili oleh pemimpin redaksinya, Roni Agustinus, menawarkan buku ini kepada saya untuk diterjemahkan gitu. Karena pada tahun 2009 saya bersama Roni Agustinus, kemudian beberapa teman dari Goodreads, ada dari, saya lupa namanya, komunitas tentang, ilmu sosial gitu ya, itu, menolak pembakaran buku. Pada masa itu tahun 2009 terjadi penyitaan dan pembakaran buku yang ditulis oleh Frans Magnis dan juga Muhyiddin M. Dahlan. Kalau Muhyiddin M. Dahlan saya ingat judulnya Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur. Itu buku keren banget tuh. Iya, dan, yang ditulis Frans Magnis saya lupa, tapi tentang Marxis. Yang Cuman Pemikiran Karl Marx bukan? iya, yang bodohnya kalau menurut saya, buku itu sebetulnya mengkritisi pemikiran Marx gitu. Jadi dia pokoknya yang penting ada MARX-nya itu langsung disita gitu ya. Kemudian pada masa itu ada anekdot, jangan-jangan bukunya Karl May juga, bakal disita karena ada Karl-nya gitu. Padahal nama belakangnya beda, Karl May bukan Karl Marx gitu. Ya kemudian
pada tahun 2009 Roni Agustinus menawari saya untuk menerjemahkan buku ini, dan perlu 18 bulan untuk bisa selesai, karena pada masa itu saya masih bekerja di sebuah media LSM yang berbentuk media yang berfokus pada bidang hak asasi manusia. Jadi di tengah kesibukan eh, bekerja, saya menerjemahkan buku ini gitu, dan alhamdulillah sudah terbit tahun 2013, dan ini sudah cetakan keempat dan masih dicari. Seperti kata Join pada waktu itu, ini seperti beli tiket war gitu ya, seperti tiket war. Ini Ketika begitu terbit langsung banyak yang nyari gitu, langsung habis di beberapa toko gitu. Kalau buat saya menyenangkan karena sesuatu yang saya garap itu banyak dicari dan banyak dinikmati oleh banyak orang. Tetapi yang kedua, ada sisi lain, saya prihatin karena kalau isu ini masih terus-menerus dibicarakan, itu artinya masih terjadi gitu. Jadi ya dari 2009, kemudian pada waktu 2010 kalau tidak salah, Irsad Manji itu juga didemo waktu itu di Salihara bukunya, karena dianggap menyebarkan paham LGBT. Dan kita masih lihat ada banyak terjadi pemaksaan-pemaksaan pemikiran ya, penghentian paksa pertunjukan seperti yang terjadi tahun 2017 atau saya lupa, tentang Tan Malaka misalnya. Tetapi itu batal karena Gubernur Jawa Barat pada waktu itu Ridwan Kamil nonton. Jadi bubar tuh yang demo. Yang di Jawa Tengah juga, Gubernur Jawa Tengah pada masa itu datang menonton gitu. Jadi selamatlah itu pertunjukan gitu ya. Nah, kita lanjut ke buku ini. Buku ini sebetulnya merupakan ensiklopedia naratif. Jadi bercerita secara kronologis ya, dari zaman kuno ke zaman modern, dari Mesopotamia ke Irak pada waktu buku ini ditulis ya. Pada ketika Fernando Baez menyelesaikan buku ini. Jadi Syria belum masuk dan juga Palestina tentu saja belum masuk. Yang saya senang dari buku ini adalah bukan hanya Fernando Baez itu bagus dalam penulisan ya, dia narasinya kuat sekali, dan ketika saya menerjemahkan saya menikmati banget pengolahan kata-kata dia gitu, meskipun sulit, tetapi saya beruntung karena Roni Agustinus. Jadi saya menerjemahkannya dari bahasa Inggris, tetapi Roni Agustinus sebagai editor mengedit naskah hasil terjemahan saya itu, meniliknya melalui naskah dari bahasa asli ya, dari bahasa Spanyol. Jadi Fernando Baez itu menulisnya di dalam bahasa Spanyol. Dan yang buat saya bisa tune in, dan kemudian bagi orang banyak buku ini seperti bunyi gitu ya, keras gitu bunyinya. Buat saya, karena saya, Roni Agustinus, dan Fernando Baez itu punya benang merah. Kami sama-sama pecinta buku gitu. Kami sama-sama bibliofile, dan itu yang menyatukan kami bertiga gitu. Jadi semasa kami mengolah buku ini, kami bertiga tuh banyak sharing tentang isu inilah gitu ya. Dan kami berangkat menjadi pecinta buku, penggila buku gitu ya, bibliofile kalau Fernando Baez memberi istilah. Kami memperlakukan buku itu sebagai sebuah tempat aman gitu, seperti rumah aman. Jadi buku adalah defense mechanism kami bertiga gitu, di masa kecil, kemudian di masa remaja gitu ya. Buat saya pribadi, buku itu menyelamatkan saya dari pergaulan masa remaja yang seperti itulah gitu. Jadi saya bisa menohok laki-laki yang ngegombalin saya gitu misalnya, karena saya banyak baca naskah-naskah buku-buku seperti Balada Siroy misalnya. Seperti itu. Itu yang pertama membuat saya terkesan sekali dengan buku ini gitu. Fernando Baez kan juga dia punya pengalaman ketika kecil, ibunya bekerja, bapaknya pengangguran, akhirnya dia dititipkan di perpustakaan kota gitu. Dan itu dia betul-betul dari yang tadinya tidak tahu bagaimana menikmati buku, kemudian menjadi
tempat yang bisa membuat dia melupakan kesepian mengerikan gitu, di jam demi jam ketika dia ditinggal ibunya bekerja. Saya pikir itu dulu. Oke. Ya, terima kasih. Nanti mungkin Juin bisa sharing juga tentang buku ini atau teman-teman yang lain yang sudah baca buku ini. Haga Iya, misalnya ya, tadi udah, iya. sempat sharing. Oke, nah teman-teman, tadi kan Lita tuh sudah sharing. Ada dari teman-teman yang betul-betul sudah selesai, Haga tadi sudah selesai. Kira-kira Haga ada yang mau di-sharing tidak ke kita semua tentang buku buku ini? Karena kan Haga belinya dari cetakan pertama ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu tuh Bu itu. Udah berarti sejak dulu waktu masih kuliah, udah lama banget. Udah lama banget. Tapi masih ingat nggak kira-kira apa sih yang membuat buku ini berkesan begitu sehingga Haga juga mau ikutan diskusi buku ini lagi? Iya, karena kayaknya sebenarnya sama dengan kali pertama alasan saya beli itu ya. Itu kan kalau nggak salah di bagian belakang bukunya itu, dia hooknya itu adalah bahwa buku itu ketika dia dihancurkan itu tidak melulu karena orang-orang yang tidak terdidik, justru kebalikannya, dia dihancurkan justru karena oleh orang-orang terdidik dan alasan-alasan yang sangat sangat politis bisa jadi ya, karena mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Meskipun di bagian pertama bukunya itu sendiri saya lumayan agak, ini kapan cerita bagian ininya ya politiknya, karena lebih banyak ngomong soal rayap, soal apa namanya Ya. bangunan rusak yang tidak terjaga gitu. Ya, terima kasih Aga. Mungkin ada Ingat-ingat yang dulu. ya, Ya. Boleh, dilanjut dulu Bu, saya masih di jalan juga. ya. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang sudah saya baca atau punya kesan terhadap buku ini? Ibra, Tiara, atau Nur Hasanah? Halo Dari- Kak, Hai. aku dulu ya. Ya. Ya, aku Vivi. Halo Mhm. Kak Juin dan Kak Lita. Aku tahu Hai. diskusi ini dari Kak Lita. Sebelumnya aku juga pernah ketemu sama Kak Lita di diskusi bukunya Bumi Lorosae. Nah, terus aku Oh. juga bacanya baru sedikit ya Kak. Cuman yang aku tangkap tuh di awal si Fernando Baez tuh kalau dilihat dari secara psikologis kayak dia punya trauma dengan pembakaran buku gitu ya. Dia kan Mhm. dulu pernah tinggal di perpustakaan ya. Terus aku kalau untuk kalimatnya aku menikmati, tapi beberapa kata tuh sangat asing. Jadi aku sedikit-dikit buka Google gitu. Harus apa banyak catatan. Ditambah juga kan menurutku juga buku yang bagus itu kan yang catatan kakinya banyak ya. Di sini Mhm. juga lumayan banyak ya kalau misalkan apa ada penjelasan satu di catatannya lumayan panjang gitu. Jadi menurutku kalau buat aku sendiri pembaca yang kayaknya lama, aku bakal baca buku ini sepertinya lama. Tapi kayaknya aku dapat juga seperti Kak Haga tadi ya. Sebenarnya orang-orang yang membaca buku itu bukan karena nggak tahu aja. Mungkin kalau kita ngelihat kemarin ya kayak teman-teman kita yang sekarang masih di Polda Metro Jaya, Mhm. itu buku-buku kayak contohnya buku sastra Sunda aja masa diambil gitu. Apakah mereka tidak melihat dulu gitu. Terus eh, apa namanya? Halo Kak, suara aku Iya, kedengeran nggak? kedengeran, Beneran. kedengeran. Kita lagi nungguin. Iya, apa ternyata orang-orang yang menyita buku ini juga punya apa punya pendapatnya masing-masing gitu dan menganggap itu kebenaran. Gitu yang aku dapat baru situ sih ya Kak. Oke. Iya, Kak. Gak apa-apa. Menarik kok. Ya, terima kasih, Vivi. Kalau yang lain bagaimana? Mbak Deska, ada kesannya sendirikah tentang buku ini, Kak Deska? Halo Mbak Jun, aku izin ya nggak open cam Gak karena apa-apa, udah gak apa-apa. hampir jam 9:30 di sini. Paham, paham, paham. Mbak, aku itu kan aku tidak baca jujur dalam Ya. bahasa Indonesianya aku nggak baca karena kan apa yang paling gampang bagi aku itu untuk cari kayak e-booknya toh Mbak dan kebetulan Mm-mm. ada Mm-mm. dijual, Ya, so aku read yang versi Inggris dan itu ya, pun belum selesai. ya. Cuman
ada banyak hal yang menurutku tuh, apa namanya, sangat berkesan gitu loh. Karena bagi aku tuh kayak Mbak S, itu tuh nggak hanya menulis untuk mengagumi bahwa, oh sebenarnya kayak membaca, terus buku, itu tuh sudah menjadi bagian dari peradaban gitu loh Mbak. Nggak hanya di Ya, masa sekarang, tapi juga dari dulu zaman lampau gitu loh. ya, Jadi kalau pada zaman dahulu itu kita menggunakan itu sebagai media untuk mendokumentasikan kayak entah itu culture atau apapun yang ada di situ. Nah, mhm, fungsinya itu juga ngerti nggak sih sampai sekarang pun juga more or less itu the same gitu loh. iya, Dari dulu biasanya orang, hanya ketemu, ngobrol, and then ada sesuatu yang filosofi di situ, terus lama-lama mereka dokumentasikan menurutku itu kayak wow gitu loh dan ya, Mbak S itu nangkep gitu loh. Dan Mhm. itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat aku kayak kagum itu, aku bilang, "Gila ya ini orang itu risetnya." Ya kan Mbak Lita ketika Mbak Lita mungkin dapat feeling-nya lebih karena Mbak Lita yang mhm, menerjemahkan. Kayak aku sampai, "Gila yo iki orang risetnya ya." Dan itu tuh bukan sesuatu yang mudah gitu loh untuk tracing dari kan aku baca kan si Mbak S itu yang pertama itu loh, dari Cina, terus, apa namanya, terus Mesopotamia, ya, Sumeria, ya kan. Terus kayak Mmm. di perpustakaan-perpustakaan besar kayak Uruk, Niniwe, aku bilang kayak, "Eh, even Niniwe, I thought itu cuman sekedar kota yang ada ketika aku baca di Alkitab gitu ya, loh, betul, ternyata itu ada juga." Cukup to benar, that ternyata. Tapi benar, menurutku tuh kayak, "Gila ini orang ya." Eee, itu yang kedua, Mbak, yang aku ini ya, yang aku kayak merasa kayak amazed gitu loh, meskipun aku ya, belum selesai selesai baca. Terus yang ketiga, yang membuat aku itu kayak jadi sedikit reflektif ya, itu tuh aha, kayak itu tuh kayak kan di situ kan Mbak Es, bilang ya bahwa, ini loh, apa namanya, kayak culture ya bukan culture sih, maksudnya kayak tragedi untuk membakar buku itu ada from here to here. Tidak iya, hanya karena faktor alam, kayak bencana alam whatsoever, tapi juga karena ngerti nggak sih faktor manusia. Di situ faktor tuh manusia, aku mikir kayak, "Oh ya, kalau ada yang bilang sejarah itu dibuat oleh si pemenang ya maybe that is the reason why," gitu loh. Jadi buku yang mungkin at first digunakan untuk documenting kayak, oke ini Mesopotamia seperti ini et cetera, ya, dan Mhm. ketika kayak a new ruler taking over harus dihancurkan semua kayak Betul. gitu ya, oh. Terus aku mikir, ternyata tidak hanya di Mesopotamia, tapi di Indonesia pun itu terjadi gitu loh, Mbak. benar, benar, Bener aku nggak sih? benar, benar, Belakangan benar, ini kan banyak banget kan marak kayak, iya, bukan perampokan, perampasan buku oleh aparat gitu loh. iya, Dan yang dirampas itu kayak buku-buku tentang apa namanya, Pram, yang ah, dianggap kiri, terus aha, buku-buku tentang Marxisme, yang lainnya. Kayak yang Mark, mereka itu selalu Freimanis dan apa tadi iya, Kak, sastra ya, Sunda, ya, dan mereka tuh selalu mikir kayak, oke, Marxisme, sosialis, komunisme itu sama, whatsoever. Jadi ya, dalam hati saya, kayak refleksi saya berlanjut ke sini, kenapa orang-orang itu terutama para polisi itu yang sorry, saya nggak bilang polisi, tapi ada juga aparat ini juga kan, outside polisi. Kenapa aparat-aparat itu sangat takut dengan buku-buku yang mungkin berkesan kiri sehingga harus seperti meminjam istilahnya Mbak S itu harus ini gitu loh Mbak, harus kayak destroy mereka. Padahal saya Mhm. yakin kalau seumpamanya ditanya itu, "Eh, Pak, ini Pramudia ngomong apa?" Itu juga pasti nggak akan ngerti kok, Mbak. Iya kan? Terus benar, kenapa kayak terus alasannya mereka saya pernah baca di koran kan, mhm, alasannya tuh kayak, "Oh, karena ini nanti takutnya ketika baca Marx jadi komunis, jadi ini segala macam." I mean like, ya, kau bisa maksudnya bisa aja membunuh kayak bisa aja kayak
kayak apa ya, menghancurkan buku-buku Marxisme karangan Marx atau mungkin Hitler whatsoever kayak gitu. Tapi pahamnya mereka whether you like it or not akan tetap tumbuh gitu loh. Mark-nya sudah mati, bukunya sudah kamu bakar, tapi tetap aja pahamnya itu yang namanya Karl Marx sampai kita besok mati masih ada gitu. Itu yang ini. One more thing, nanti aku keterusan ngomong. Aku kan sekarang lagi baca Don Quixote kan. Dan kebetulan Don Quixote itu disebut juga sama si Mbak S ini gitu Ya. loh. Nah, ada satu bab yang aku baca itu di Don Quixote itu tentang kayak waktu Don Quixote masuk ke perpustakaan menilai satu persatu buku dan sebagian itu dibakar, sebagian itu diselamatkan. Terus aku Ya. kan kayak sedikit ini ya, pengen ngulik gitu loh, kenapa toh Miguel de Cervantes itu nulis itu gitu loh. Kenapa ngangkat ini? Ternyata waktu itu tuh si Cervantes ini tuh menyindir dunia sastra dan kritik sastra pada zamannya gitu loh, Mbak. Jadi di mana kayak orang-orang ini menentukan oh ini buku baik, yang ini buku sesat, alasannya itu absurd. Mungkin sama seperti aparat kita yang yang judgment yang apa namanya judging kayak oh ini buku kiri ngajarin ini buku ini ngajarin ini gitu kan. Jadi Ya. sama gitu loh. Jadi ya, tapi ya what can I say ya, orang goblok memang nggak ada ininya ya. And Ya. once upon a time, aku ingat ada satu, aku lupa, itu dia bilang kayak, if you want to destroy the nation, you destroy the books. Karena dan mereka tidak akan punya sources untuk belajar. Ya. Jadi itu yang aku ingat. And then penutup ada satu line di bukunya Baes yang aku baca. Dia bilang gini, this is not only the history of books destroyed, but the story of humanity's struggle to remember itself. Dan itu kayak makjes, karena aku yakin kayak cerita-cerita tentang G30 SPKI, kudeta ini sebenarnya tuh kita punya sourcesnya. Hanya saja either hidden atau destroyed. Dan we will never know the truth pokoknya sampai kita mungkin mati. Betul. Oke. Jadi itu. Oke, terima Ya, Mbak kasih. Deska. Lanjut. Makasih. Ya. Mbak Terima Lita, kasih, Mbak. aku pengen baca yang bahasa Indonesia. Mbak Lita, tunggu aku pulang Jawa. Aku mau beli. Kabari kalau ke Jogja, Mbak Resa. Sip, Sip, Mbak. Iya, Mbak. Untuk menimpali nih tadi kan Haga bilang Haga yang bilang ya tadi sumpah ngakak gitu kan ya Haga ya. Haga apa Ibra tuh Iya, tadi? Mbak. Iya kan? Iya, Mbak. Sebenarnya iya, Mbak. Aku tuh baca buku ini sebenarnya juga ketawa. Tadi aku cerita sama Lita. Harry Potter, jadi apa yang terjadi dengan polisi-polisi kita itu sama dengan si pendeta di gereja apa nih, Christ Community di Alamogordo. Kebayang nggak Harry Potter dilarang nggak boleh dibaca? Kan apa ya, menurutku eee, nggak salah nih. Karena katanya karena dia takut, karena Potter adalah produk iblis. Ya Tuhan, emangnya sekarang ada sih abrakadabra masih ada di dunia nyata kan? Ya bagiku itu menunjukkan bahwa, ya kadang-kadang memang fanatisme yang berkelebihan. Kan contoh si Salman Rushdie, ya kan? Itu juga dihancurkan kan? Dilarang, bahkan dia sendiri juga ada harganya tuh. Dan satu lagi adalah buku yang, aku cerita ke Lita yang Lady Chatterley's Lover. Aku baca buku itu waktu aku masih kuliah kali apa, remaja gitu, dan buatku biasa-biasa aja buku itu, nggak sesuatu yang wow gitu loh. Kalau kita mau bicara buku-buku yang, saya nggak tahu ya zaman sekarang, tapi buku-buku biru gitu, ini nggak ada apa-apanya, kenapa bisa dilarang gitu, dan ya, sedih sih kalau ditanya kesanku tadi aku sempat bilang ke Lita, aku sedih. Karena aku membayangkan berapa banyak pengetahuan yang bisa membuat kita kaya secara pemikiran, secara mungkin, ya wawasan itu hilang hilang begitu aja, gitu sih
Oke, teman-teman. Apa kabar? Hanji tadi baru masuk ya? Halo, kedengeran kah? Nah, teman-teman, ada lagi nggak yang mau bercerita selain Mbak Deska yang mau sharing? Mbak Juin, aku Ya, Salman Rushdie jadi ingat pengalamanku waktu aku baca Satanic Verses, aku kan penasaran ya, ini ya, apa yang satanik atau apa sampai bukunya itu dilarang ya toh. ah, Terus ya, tapi lucunya karena buku ini dilarang, I don't know ya, mungkin itu strategi marketing juga ya. Karena bukunya ini dilarang, terus sekarang setiap harga hardcovernya Salman Rushdie atau softcovernya itu bisa sampai 400-700 ribu kan. Terus aku mikir, ah, ini mana yang satanik? Kenapa orang-orang itu sangat hyping over Salman Rushdie ya? Ternyata ya menurutku tidak ada yang kontroversial seperti apa yang mereka perdebatkan sampai pengen kepalanya si Rushdie gitu loh. Jadi mungkin iya, yang satanik ini yang kejar-kejar kepala si Rushdie ini, bukan ininya ceritanya. betul. Ya, makanya kan menurutku kadang-kadang fanatisme yang berkelebihan atau ya menurutku sih lebih ke situ ya. Fanatisme yang berkelebihan sehingga membuat kita terperangkap. Nggak tahu nih. Itu aku sih. Gimana teman-teman? Ada yang mau komentar nggak? Mbak Ina, Mbak Katiara, Hanji, Ibra, Halo Kak. ya gimana? Ada yang mau Ah, disampaikan nggak? Halo, Kak, Kak Ibra, suaranya nggak kedengeran. ya ini semoga Halo, eh, suara aku suara, kedengaran jelas ya. suara, Tangkap dengan alasan mereka baca buku tertentu. Halo Kak. ya gimana? Sorry, aku ulang lagi ya. Ya, heeh. Ini sinyalnya emang agak ini Kak, hilang-hilangan. Iya, iya. Pertama kenapa aku tertarik juga ikut diskusi ini tuh karena kejadian akhir-akhir ini ya, dimana teman-teman kita banyak yang ditangkap segala macam. Terus juga kenapa aku mau baca buku ini tuh alasannya adalah apa sih logika di balik tindakan mereka yang menganggap buku itu sebagai ancaman ya. Aku pengen tahu cara berpikir orang-orang yang selama ini menganggap buku itu mempengaruhi tindakan seseorang gitu. Ya, yang kita tahu Mhm. buku yang sama kalau pun dibaca oleh orang yang sama 2 kali, cara pemahaman dia sama dengan sebelumnya. Apalagi buku yang sama dibaca oleh ribuan orang, nggak mungkin 1 orang atau ribuan orang itu juga kan ya. Nah, terus satu lagi yang bikin aku tertarik sama buku ini adalah kita tahu beberapa tahun lalu di Indonesia penulis bahkan buku banyak yang dilarang juga, tapi itu masih ada gitu sampai sekarang, masih eksis gitu ya. Masih dibaca sama orang-orang, masih dicari gitu kan ya, gitu. Nah, sekali lagi aku belum baca bukunya juga jadi aku Oke, penasaran ya, sama isinya ya. ya. Oke, mau ya. Makasih. Ya, Lita mungkin mau menjawab kata apa ininya Ibra Iya. sama seperti Mbak Deska kita semua gimana? Iya, Mbak Desca, sempat saya nggak sanggup menghabiskan Satanic Verses, Mbak, karena boring banget itu buku. Eh, Iya, saya mau ke yang dikatakan Haga tadi gitu ya, ini kapan ngomongin penghancuran bukunya gitu ya. Soalnya yang pertama di awal-awal diceritakan itu tentang rayap melulu gitu kan, tentang api gitu ya, tentang sistem limbik lah, tentang eee, katalis-katalis, yang menghancurkan buku gitu. Senyawa kimia di bukunya itu sendiri bahkan. Betul, iya, kalau pemahaman saya ya, karena Fernando Baez menulis buku ini karena dia terinspirasi dari Enemies of the Books. Itu buku, saya lupa penulisnya siapa, tapi saya udah baca juga. Jadi ketika, saya menerjemahkan
buku apapun yang disebut sama Baes, itu saya cari dan saya baca, gitu ya. Jadi, saya bisa maklum kenapa Baes itu mengawali buku ini dengan pemahaman buku itu apa, gitu ya. Kemudian apa saja yang bisa menghancurkan buku. Dia menyeleksinya dari alam dulu, gitu ya, dari api, dari debu. Baru kemudian dia beralih ke tentang penyensoran, peminggiran gitu ya, penyitaan gitu, dan sampai terakhir nanti pengabaian. Jadi step by step gitu dia ceritakan. Makanya, saya mengatakan ini adalah sebuah, ensiklopedia naratif, gitu. Karena dia jabarkan, bab demi bab, topik per topik gitu, dan mnemonik. Mnemonik tuh kita mau lompat ke bab berapa juga nggak masalah gitu ya, kita nggak akan ketinggalan kalau kita belum baca bab sebelumnya gitu. Dan, tadi siapa yang cerita ya, bahwa ini Vivian ya kalau nggak salah, bahwa ini betul-betul holistik gitu, diceritakan penghancuran buku dari zaman Mesopotamia, Sumeria, sampai Irak, dan memang diawali tentang hancurnya buku gitu ya. Karena buku pertama kali kan juga orang, eee nggak terlalu mikir ya, kita ngomong-ngomong aja gitu, padahal ternyata apa yang kita omongin penting. Dan pada masa itu, dokumentasi memang masih belum, berkembang gitu ya, masih belum kepikiran lah orang akan mencatat ingatan gitu. Nah, buku pertama yang pertama kali ditemukan, yang dicatat di, eee, penghancuran buku dari masa ke masa ini adalah, muncul pertama kali di, Sumeria. Oke, freeze ya. Maaf, nggak tahu kenapa ini ya, Iya, iya, nggak eee, apa-apa. Yang penting suaranya internetnya. kedengeran. Suaranya kedengeran ya? Kayaknya lebih penting daripada wajahku ya. Ya, Iya, eee, jadi, Mesopotamia memang yang tercatat pertama kali, mempunyai dokumen dalam bentuk buku, gitu ya. Dan lagi-lagi ini ada hubungannya kenapa, Baes mengawali buku ini dengan, alam lah yang menghancurkan, gitu ya. Karena koleksi-koleksi pada zaman itu hancur karena alam, gitu ya, karena banjir. Banjir tuh apa yang bikin, buku itu hancur karena banjir, gitu ya. Buku itu, eee, berevolusi kan. Jadi dari awal dari lempengan tanah liat, kemudian dalam bentuk cuneiform gitu ya, dalam bentuk, tabung-tabung yang iya, dipahat hurufnya di tabung itu gitu, kemudian jadi papirus, kemudian jadi kertas dan e-book gitu. Jadi kalau saya dibenturkan, saya memilih e-book atau buku fisik gitu. Saya pikir dua-duanya gitu, nggak ada salahnya dengan e-book gitu, karena ya itu tadi, buku itu berevolusi gitu ya. Dan, balik lagi ke masa Mesopotamia, banjir itu menghancurkan buku benar-benar secara menyeluruh yang mhm, disimpan di perpustakaan, karena dia dibuat dari lempengan tanah liat. Kita tahu iya, sendiri, tanah liat kalau kena air jadi iya, tanah gitu. iya. Iya, Lid, kalau itu kan dari masa lalu, tapi ini yang iya, Ibu tanya kaitannya dengan saat ini. heeh, Kenapa sih, apa ya, buku tuh masih dilarang, masih mhm, apa ya, di-ban lah ya istilahnya. mhm. Kenapa mereka melakukan itu? Kira-kira, menurut Rita, Baes tuh menyatakan itu tidak di bukunya? Banyak sih, banyak ya. Dari awal-awal misalnya, di halaman, 16 kalau di buku yang ini ya, kalau di buku yang edisi kedua. Misalnya Kenapa? kenapa? Ya, Anji? Halo? Oke, Oke, aku lanjutkan ya. ya, Orang Romawi itu punya, eee, istilah damnatio memoriae gitu ya, jadi hukuman atas ingatan. Jadi kalau orang yang dihukum, orang itu terhukum, ingatan manusia atas diri dia pun itu dimusnahkan gitu. Jadi nama dia dihilangkan dari prasasti-prasasti, dari tulisan-tulisan gitu. Jadi betul-betul dianggap nggak ada gitu. Ini yang kita alami kayaknya sekarang ya, ada pemutihan sejarah gitu, ya, ada pembelokan sejarah, itu masih terjadi sekarang. Dan kalau, tadi ada yang bilang tentang, 1984, itu kan juga diceritakan oleh George Orwell gitu.
ada satu divisi di pemerintahan yang menulis ulang berita-berita yang terjadi di masa lalu yang kejadiannya itu tidak sesuai dengan kehendak pemerintah gitu. Dan naskah itu kemudian dibakar, naskah aslinya dibakar di dalam tungku yang punya api abadi. Itu yang diceritakan di George Orwell gitu. Makanya tiap saya diundang diskusi buku ini, saya selalu mengutip buku itu karena memang relate banget tentang penghancuran buku itu gitu. Jadi apa ya, kuasa gitu, eee, egosentris alter ego penguasa yang tidak ingin hal-hal yang berbenturan dengan kekuasaan dia itu terdokumentasikan dengan baik. Itulah yang membuat buku-buku itu dilarang. Kenapa buku gitu ya? Yang ditakutin tuh kan Eh, bukan fisiknya, tetapi isinya gitu. Eee, Kalau dibilang buku itu bisa mempengaruhi orang atau tidak, kalau buat saya itu tergantung kosa peristiwa yang terjadi pada diri dia gitu ya. Misalnya kenapa saya tertarik banget dengan buku-buku yang berkaitan dengan isu perempuan gitu ya. Saya dari kecil itu bacanya buku tentang perempuan, Madikens, kemudian Secret Garden, eee, Aren't You There God, It's Me Margaret gitu ya. Itu kan ceritanya tentang anak perempuan semua dan memang ketika besar saya menyadari itu isu tentang perempuan sebetulnya yang diceritakan di buku-buku itu. Karena saya baca buku sejenis itu terus-menerus, tanpa saya sadari ya, saya milih buku yang seperti itu. Itu terpola di pikiran saya gitu, tentang feminisme, tentang kesetaraan gender, tentang, eee, rights equality secara keseluruhan gitu. Tetapi kan bisa jadi kita tidak membatasi pemikiran kita sesuai dengan apa yang kita baca. Kalau teman-teman tahu yang namanya almarhum Jenderal Aha Nasution, beliau itu membenci komunisme, sama sekali membenci komunisme. Tetapi dia memiliki koleksi lengkap sekali mengenai komunisme. Saya tahu karena saya pernah terlibat dalam pengelolaan digitalisasi perpustakaan pribadi beliau. Dan sekarang koleksi itu ada di perpustakaan Puspen TNI. Jadi kalau mau ditanya koleksi tentang aliran itu ada di mana, saya bisa tahu jawabnya gitu ya, saya bisa tahu jawabannya, koleksi itu ada di mana. Eee, saya tapi mana? tapi ya, ini, jadi apa namanya, jadi paradoks kan gitu. Kita jadi seperti membenturkan, eee, realita gitu. Sebetulnya, Hilang. Suaranya kit hilang, Lin. oke, Hilang lagi. Yang tadi habis paradoks. habis paradoks, sekarang masih hilang? Ya, oke. Oke, Ya, udah. ya udah. Sekarang udah kedengaran? Udah. Oke, ya. Eee, Buku itu bisa mempengaruhi kita, eee, untuk mendukung ya, mendukung basis pengetahuan kita gitu, tapi juga bisa mendukung kita untuk meng-counter gitu, meng-counter hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Jadi kalau buat saya sih itu gimana kita bisa memfilter aja apa yang kita baca, kemudian kita telaah mana yang bisa kita buang, mana yang bisa kita eee, pegang untuk kemudian bisa kita olah lagi menjadi pengetahuan baru bagi diri kita sendiri gitu. Oke, makasih Lita. Jadi kurang lebih bahwa menjawab pertanyaan Ibra kenapa bisa seperti itu, karena memang ada alter ego yang membuat apa ya, mereka seolah-olah bahwa mereka memiliki kekuasaan sehingga mereka bisa melakukan itu semua, plus mungkin di belakangnya ada quote unquote, pemahaman yang diberikan kepada para penguasa itu bahwa ini berbahaya gitu ya. Kadang-kadang kan mereka juga nggak tahu ya, seperti kata Mbak Deska tadi, yang penting ada palu arit, udah itu bahaya gitu. Ada tulisan Marx,
yang tadi seperti Lita bilang, ya itu udah pasti jelek gitu, komunis gitu loh. Padahal kan ya mungkin karena ketidaktahuan atau juga alter ego tadi gitu ya Lita ya? Ya, oke. Nah teman-teman ada lagi nggak yang mau berpendapat atau mempertanyakan kenapa bisa begini? Kalau saya sih, kalau saya bisa bilang, ketika saya membaca buku ini akhirnya saya menyadari bahwa pemusnahan buku ini, dari penghancuran buku ini, mau dia ditahan atau dilarang maupun dia dibakar ataupun dia dihancurkan, itu memang sudah sepanjang sejarah kehidupan manusia, kalau menurut saya ya. Tapi memang untuk Indonesia tapi ada ketika membaca ini seperti seperti Mbak Deska atau, Lita bilang tadi, ya saya jadi ingat ketika sejarah mau dipulihkan untuk Mei 98 dengan penulisan ulang sejarah, itu bahkan lebih menurut saya lebih berbahaya dibandingkan bukunya ditahan. Begitu Tiara atau Vivia atau Rahmatika atau Ina, Hanji? Iya, halo Bu. Hai. Ya, apa namanya, sedikit cerita ya Bu ya, ketika baca buku ini itu kan sebenarnya tuh sudah belinya tuh udah dari tahun kemarin. Itu karena Heeh. baca ini karena emang ada baca barengan sama temen biar ada serunya gitu. Ketika baca kan sambil ngebahas terus apa namanya buku selama kita baca itu kan progres-progres bacanya dan itu kayak wow, sangat Aha. apa sih namanya kayak wah bahaya banget ya kalau misalnya buku tuh orang tuh setakut itu sama buku gitu. Padahal di buku itu kadang sebenarnya nggak ada informasi yang sebenarnya itu menjurus ke yang hal-hal yang lain gitu. Hanya karena ketakutan orang atau kekuasaan itu sendiri gitu sih, Bu. Makanya tuh kayak membaca buku ini dari awal sampai akhir tuh kayak wah, wah, wah gitu terus sih. Ya, oke. Kalau aku tanya deh sekarang ke teman-teman. Menurut teman-teman nih, menurut teman-teman, eh, bagaimana kalau misalnya, kenapa ya mereka kekuasaan itu seringkali takut kepada buku? Menurut teman-teman gimana? Atau ada yang mau ditanya atau yang mau disampaikan juga ke Lita? Halo Kak, Hai, boleh ya, sedikit cerita nggak? iya, boleh dong. Oke, eh, sebenarnya saya nyelesain buku ini tuh baru tadi jam berapa 5 apa ya? Iya, Wah, udah keren. pada mau diskusi kan gitu, jadi Allah selesaiin dulu gitu kan. Terus sepanjang baca ya Mbak, jadi kayak gini, kenapa ya setiap yang aku tangkap gitu ya, setiap penghancuran, setiap penyitaan itu ada ini ya, ada apa, campur tangan agama gitu ya, Kak? Nggak selain, kekuasaan juga ada agama gitu ya, Kak? Maksudnya gitu. Itu Ya, kenapa ya? Gitu, Kak. jadi setiap kali penghancuran di samping kekuasaan Iya, juga ada heeh, dari sisi agama ya. ada sisi agama gitu. Iya, kayak, eee, pelarangan atau ada apapun gitu, mesti ada campur tangan agama di sini gitu, agama apapun gitu loh, Kak. Gitu sih. Heeh. Simpel. Sorry, aku nggak keren. Agama apa, Iftika? Semua agama, Kak, jadi nggak cuma Islam aja ya. Karena memang, Oke. saya juga punya pengalaman kalau buku-buku yang mungkin kiri atau buku-buku yang, fiksi apa, novel-novel yang agak-agak dewasa gitu ya, aku kayak dilarang gitu loh di mana-mana gitu loh, Kak, gitu. Jadinya aku baca buku ini tuh, oh ternyata memang agama juga di sini punya kuasa untuk, mempengaruhi itu ya gitu loh, Kak, maksudnya. Oke. Rita mungkin bisa menanggapi? Oh iya, Rit? agama, ya kita kalau kita belajar sejarah ada yang namanya Dark Ages ya. Dark Ages itu zaman kegelapan
di mana hanya gereja yang boleh mengeluarkan pengetahuan gitu. Jadi Iya. buku-buku banyak dilarang gitu kan. Ya itu ujungnya kekuasaan lagi sebetulnya. Jadi tidak suka dibenturkan dengan hal lain yang kira-kira di luar pemikiran pemuka agama gitu. Di pesantren misalnya, saya sempat mendengar ada pesantren yang melarang santrinya membaca novel gitu ya. Iya Kak, banyak. Iya banyak. Dan Heeh. ada juga gereja yang begitu juga sama gitu. Kalau kita baca buku ini misalnya, kalau kita baca buku ini bukunya disebutkan juga eh, di bukunya Baez ya, The Name of the Rose karya Umberto Eco itu juga ceritanya kan tentang rahib yang berusaha melarang para muridnya untuk membaca sebuah buku karena menganggap humor itu sebagai bid'ah gitu ya. Iya, Eh, Iya, banyak. banyak sebetulnya. Jadi eh, mungkin lebih ke ini ya, anggapan bahwa di agama manapun bahwa ada sebagian buku yang bisa mengotori pemikiran eh, umat gitu. Jadi dia bisa jadi murtad gitu ya. Ya itu lagi-lagi kekuasaan bukan gitu. Pada zaman masa kegelapan misalnya perempuan itu dilarang membaca gitu. eh iya, kalau baca History of Reading-nya Alberto Manuel itu disebutkan perempuan itu dilarang membaca selama masa kegelapan oleh gereja. Makanya kemudian timbul perempuan-perempuan yang disebut penyihir. Sebetulnya bukan karena mereka bisa menyihir, tapi karena mereka pintar gitu. Dan dibakar kan ujung apa sadisnya sampai situ gitu. Padahal kalau kita mau lihat perkembangan sekarang gitu, fiksi misalnya ya, yang paling banyak dilarang di lembaga pendidikan, entah itu biara, entah itu pesantren gitu ya, eh, pendidikan untuk para pemuka agama lah gitu. Eh, Sebetulnya fiksi itu kan memberikan kita pandangan terhadap sebuah dunia yang ada di luar sana yang tidak terjangkau gitu Aja oleh deh dengan Abraham sama Lipot. penglihatan kita gitu. eh, oleh pendengaran kita gitu. Fiksi itu mengajarkan kita empati. Kita bisa mengetahui perasaan orang lain melalui cerita yang kita baca. Fiksi itu bisa memberi kita pengakuan gitu bahwa kita merasa gitu. Ini rasa cemas, ini rasa eh, khawatir, ini rasa marah gitu. Makanya kan anak-anak kecil itu disarankan untuk didongengi kan setiap malam gitu. Supaya apa? Supaya theater of mind mereka juga bermain gitu. Mereka bisa membayangkan hal-hal yang tidak bisa mereka lihat pada saat itu gitu. Eh, jadi balik Oke. lagi, mau agama, mau pendidikan, mau apa, itu ujung-ujungnya dikuasa sebetulnya. Yang melarang itu merasa dia punya kuasa atas diri orang yang mereka larang untuk membaca gitu. Eh, Secara singkat itu sih. Oke. Ya, terima kasih Lita. Nah, ini ada pertanyaan dari Rahmatika Dewi. Dia di chat, kata Rahmatika, jujur, saya pun mempertanyakan sih, kenapa buku sampai disita sama penguasa. Apalagi minat baca Indonesia kabarnya masih rendah. Kenapa ya? Kenapa Indonesia tuh, karena kita kan saatnya di Indonesia nih, ya kan? Kira-kira ada tidak jawaban terhadap pertanyaan Rahmatika ini di dalam buku ini? Lit. Ah, Kalau soal kenapa di Indonesia tadi kenapa minat baca rendah ya di enggak, kenapa Indonesia ya. bukunya sampai disita sama penguasa? Apalagi minat baca Indonesia kan kabarnya masih rendah gitu. Mhm. Kalau soal disita sebetulnya banyak ya cerita tentang penyitaan buku. Dari zaman Mesopotamia sampai Irak yang diceritakan Fernando Baez di buku ini selalu dipenuhi dengan penyitaan gitu. Balik lagi tadi ke
alter ego penguasa gitu. Supaya jangan sampai ada yang berbeda dengan saya gitu kan. Nggak cuma komunisme misalnya, ya, negara-negara fasis berbasis komunisme Cina misalnya, banyak kan buku yang dilarang, yang disita, yang nggak boleh beredar gitu. Tetapi Amerika Serikat juga kan. Tadi sebelum acara ini dimulai, kita sempat ngobrol, saya dan Juin sempat ngobrol tentang Judy Blume. Judy Blume itu dilarang di perpustakaan sekolah gitu ya. Padahal ceritanya bagus. Aren't You There God, It's Me Margaret, itu cerita tentang anak perempuan yang orang tuanya punya beda keyakinan dan dia dipaksa dan dia diminta gurunya untuk menulis tentang hari besar agama gitu ya. Sementara dia agnostik gitu, dia nggak pernah merayakan hari besar agama gitu. Nah, sayangnya buku itu dilarang. Padahal buat saya itu bagus banget untuk menanamkan rasa toleransi gitu ya. Kemudian ada lagi Iggy's House gitu. Itu tentang anak perempuan yang punya fantasi liar mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu mengajarkan sebetulnya, mengajarkan kepekaan dan bisa memberi orang tua tuh jadi gampang ngasih rambu gitu kalau anak kita dampingi selama membaca buku itu gitu ya. Intinya kan itu. Jangan-jangan ngelarang tuh karena malas dampingin gitu ya. Malas ngasih wejangan, malas ngasih masukan gitu. Sama seperti orang tua kayaknya lebih gampang nyuapin anaknya ketimbang nyuruh anak makannya sendiri gitu kan, karena jadi berantakan kan, dia harus beresin lagi gitu. Saya pikir itu. Tetapi memang eee, penguasa yang melarang buku-buku yang beredar di Indonesia terutama, itu kan memang punya ketakutan-ketakutan gitu. Wah, jangan-jangan nanti dirasuki supaya investasi jadi tidak aman gitu kan, keadaan jadi tidak kondusif, kemudian investor jadi angkat kaki dari negara ini gitu. Ketakutan ketakutan semacam itu yang kemudian mendorong pemerintah kebanyakan ya, pemerintah kebanyakan negara yang terutama otoriter itu membatasi pengetahuan. Kalau saya nggak menganggap buku aja gitu. Film kan juga banyak yang dilarang gitu. Eee, Semoga menjawab ya, Rahma. Kalau soal ada kaitannya dengan minat baca, saya pikir begini, ada satu semacam sistematis ya, kebijakan sistematis yang membuat minat baca di Indonesia rendah. Kalau saya baca di zaman Orde Lama, zaman pemerintahan Soekarno, buku itu murah banget dan gampang didapat gitu. Jadi Salinger lah, kemudian buku-buku yang di Orde Baru kemudian dilarang gitu. Di Orde Lama beredar bebas. Kemudian juga dari sisi penulis misalnya, penulis itu buat saya dimiskinkan dengan sistem royalti, pajak, kemudian pembajakan gitu ya. Dan juga termarginalkan kan profesi penulis gitu. Kamu jangan jadi penulis deh, miskin, nggak punya duit gitu. Akhirnya ya udah jadi pegawai aja, jadi robot kerja dari 9 to 5 gitu ya. Mekanis saja gitu. Kemudian dari kebijakan misalnya, selama Orde Baru itu terjadi monopoli kertas. Hanya beberapa penerbit yang bisa mendapatkan kertas dan mencetak buku. Dan itu peredaran buku juga sebetulnya sesuai dengan tema pembangunan pada masa itu kan. Kenapa di tahun 80-an cerita-cerita mengenai Laura Ingalls misalnya, modernitas di Amerika Serikat itu kencang banget gitu ya. Di Inggris 5 sekawan gitu. Itu kan karena kita dibombardir pengetahuan, ini loh modernitas gitu ya. Kalau kita punya modal banyak, kita akan nyaman hidupnya seperti ini gitu. Kemudian menjelang 90-an dari Jepang nih banyak membanjiri kan penerbitan di Indonesia gitu. Kenapa? Karena investor Jepang itu masuk membanjiri perekonomian negara ini gitu, dan itu harus didukung juga dengan kekuatan budaya gitu. Masyarakat kita dibombardir dengan budaya Jepang yang begini 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 melalui apa, komik-komik, film-film gitu kan. Sekarang Korea gitu. Meskipun sekarang saya senang banget ya Gen Z itu sudah banyak
terbuka gitu ya. Mungkin juga karena aliran informasi yang demikian deras dan susah ditutup gitu. Kecuali memang pemerintah memblokade internet secara total seperti di Cina gitu. Eh, ya eh, saya senang karena ya itu Gen Z itu mulai minat bacanya mulai tinggi gitu ya. Setiap saya ke perpustakaan di Cikini, di Perpusnas, susah tuh nyari ruang duduk. Karena dipenuhi oleh anak-anak yang saya nggak ngelihat mereka buka laptop gitu, mereka baca benar-benar buka buku, dan itu mengembirakan ya buat saya pribadi gitu. Jadi sebagai orang yang punya gelar akademis ilmu perpustakaan gitu, tapi gagal jadi Ya, pustakawan, itu iya. saya senang banget. Gitu, Oke, Juin. ya Lita. Dan teman-teman ada lagi yang mau bertanya nggak buat Lita? Aku mau dong. Kakak dulu deh. Aku dulu. Oke, kan dari tadi ngomongin masalah buku yang banyak buku yang dilarang, apalagi akhir-akhir ini ada penyitaan. Dan itu kan menjadi satu analogi kalau misalnya buku tuh bahaya kan. Nah, aku mau melihat dari sudut pandang perpustakaannya nih. Di buku itu kayak gimana sih, kayak kita melihat cerminan buku itu tentang perpustakaan dan dengan kondisinya saat ini. Jadi kondisi saat ini melihat cerminan dari buku itu, menurut Kakak tuh kayak gimana? Apakah aku juga pernah baca di margin kiri, karena buku-buku itu dianggap berbahaya, apakah perpustakaan yang menaungi buku-buku itu juga dianggap tempat yang berbahaya juga? Karena ya kan buku itu dianggap barang bukti, berarti buku kan berbahaya kan. Nah, aku pengen tahu kalau kita melihat dari buku yang penghancuran buku dari masa ke masa itu gimana pandangannya tentang perpustakaan gitu. Apakah ya perpustakaan itu jadinya terlihat berbahaya karena menyimpan barang bukti? Karena menurut aku menurut pustakawan ya, sudut pandang pustakawan kan buku itu nggak ada yang berbahaya ya, kayak buku tuh nggak ada yang salah. Menurut kita buku ya semua ilmu tuh benar, tapi ya karena ada hal kayak gitu, buku banyak menurut beberapa sudut pandang tuh karena itu dijadiin barang bukti, berarti kan itu dianggap berbahaya. Terus kalau misalnya dari sudut pandang perpustakaannya tuh kayak gimana gitu menurut Kakak? Dari sisi perpustakaan ya Tiara ya? Iya, Kak. Iya Tiara. Jadi menurut Lita dari sisi pustakawan kan, perpustakaan juga menyimpan buku-buku itu, begitu ya Tiara ya? Dan bagaimana sih buku itu dianggap berbahaya jika seperti apa? Begitu, kurang lebih begitu nggak Tiara? Iya, jadi kayak karena perpustakaan kan berarti menyimpan banyak buku-buku yang dianggap berbahaya itu oleh penguasa. Nah, kalau Ya. misal kita melihat cermin yang kan pernah nih perpustakaan juga dihancurkan gara-gara mungkin menyimpan buku-buku yang dianggap para penguasa itu berbahaya juga. Jadi kalau misalnya kita berkaca dengan zaman itu, apakah kayak melihat kondisi saat ini tuh seperti apa dari sudut pandang perpustakaan? Oke. Ya gimana Lita? Halo Lita? Ya, oke. Ya. Perpustakaan itu jadi tempat bahaya gitu ya, karena menyimpan buku yang terlarang. Eh, Kalau kita baca undang-undang perpustakaan, ya Tiara ya, eh, disebutkan bahwa perpustakaan nasional itu deposit sebetulnya. Mereka punya fungsi sebagai deposit, sebagai tempat menyimpan segala bentuk rekaman. Rekaman itu bisa dalam bentuk tulisan, gambar, audio, dan audio visual. Jadi kalau mau dianggap yang paling berbahaya, itu perpustakaan nasional sebetulnya. Karena semua ada di situ. Tetapi aksesnya kemudian dibatasi kan. Nah, yang jadi masalah bagaimana dengan perpustakaan-perpustakaan independen gitu ya Tiara ya.
kalau perpustakaan Cikini misalnya, kalau ya teman-teman di Jakarta tahu ya, atau perpustakaan saya pernah ke Buton, itu pustakaannya bagus banget dan besar. Itu pemerintah yang punya. Perpustakaan daerah-daerah itu kan pemerintah yang punya. Mereka punya mekanisme sendiri dalam menyensor mana yang boleh dipajang di rak koleksi, mana yang tidak boleh, gitu. Itu satu ya, tentang seberapa bahaya perpustakaan. Yang sulit ditelusuri memang perpustakaan independen, gitu ya. Kan nggak semua juga koleksi mereka itu mereka pajang di Instagram misalnya. Kan ada banyak ya, Pitimos misalnya kalau di Bandung ya, Haga ya, ada perpustakaan Pitimos itu sering memajang koleksi gitu. Atau Kinaruku yang di Hegarmanah itu perpustakaan pribadi yang dibuka oleh publik. Itu juga sulit. Biasanya baru dianggap berbahaya kalau sudah ada kasus, gitu ya. Ternyata pemiliknya dituduh melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah. Nah, itu perpustakaan itu kemudian akan dianggap berbahaya. Tetapi seberapa besar buku itu dianggap berbahaya, yaitu tadi, kira-kira kalau buku itu atau penulisnya dianggap memiliki paham yang bertentangan dengan orang-orang yang memegang kekuasaan di pemerintahan, apapun itu bentuknya, biasanya akan dianggap berbahaya, gitu. Dan di lebih dari 2/3 buku ini oleh Fernando Baez itu digambarkan gitu. Banyak perpustakaan yang dihancurkan gitu ya. Alexandria misalnya, perpustakaan terbesar di dunia yang sampai saat ini itu masih dianggap sebagai yang paling besar. Itu dihancurkan karena Romawi masuk. Jadi bertentangan dengan ajaran Romawi. Maka Alexandria dihancurkan. Dan Baez juga menjelaskan ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai penjaga buku gitu ya. Misalnya, sebentar saya nyontek dulu. Misalnya di Swiss gitu ya, ada orang-orang Magyar itu, Hungaria, membantai biarawan dan membakar biara. Ini tahun 926. Terjadinya di Swiss. Itu yang berarti akan menghabisi ribuan karya yang selama ini disimpan di biara tersebut gitu ya. Nah, ada perempuan pustakawan itu berusaha menyelamatkan buku-buku itu dengan mengubur buku-buku itu di area perpustakaan. Jadi selama ketika terjadi penyerangan, dia buru-buru menggali buku-buku itu gitu. Dan memang hasilnya terselamatkan. Nah, ini saya sedang menggarap buku ini, ya. Judulnya The Badass Librarians of Timbuktu. Itu tentang pustakawan. Dia bekerja sebagai pemburu naskah kuno di Syria, di Timbuktu, gitu ya. Nah, selama ada kekuasaan ISIS di Syria, dia berusaha menyelundupkan naskah-naskah kuno yang ada di Timbuktu supaya tidak dihancurkan oleh uh, uh, pemerintahan ISIS gitu di Syria. Jadi mana yang dianggap berbahaya sebetulnya? Orang yang menghanguskan, menyita, kemudian menghancurkan buku, sehingga satu ingatan, satu memori kolektif tentang sebuah peradaban itu hilang, atau buku itu sendiri, gitu. Itu kan kita bisa bertanya-tanya lah, kita renungkan gitu. Jadi yang berbahaya sebenarnya yang mana gitu. Gitu, Juin. Ya, terima kasih Lita. Menarik sih. Jadi menurut teman-teman mana yang lebih berbahaya? Ada yang mau menanggapi Lita? Ibra yang tadi tanya kenapa sih sampai mesti di apa namanya
di ban atau oleh penguasa. Kenapa tuh? Ada yang mau menanggapi dari sisi Lita? Boleh Bu, saya mau nyoba. Iya, Aga? Sebenarnya sambil ada pertanyaan juga Bu sebenarnya. Gini, di bukunya Baes ini kan memang sering dan atau dalam literatur lain juga sudah disebutkan kan, sering disebutkan bahwa sebenarnya upaya pemerintah untuk melakukan censorship atau pembakaran buku itu punya landasannya adalah karena dia pengen jadi polisi moral atau polisi ideologi gitu ya. Tuh. Ada ideologi yang dia pegang yang bertentangan dengan itu, kemudian dianggap upaya makar atau pengkhianatan atau semacamnya, maka dia disensor gitu, atau maka dia dibakar bukunya. Nah, padahal mungkin misalkan dalam kejadian penggulingan kekuasaan atau rezim itu seringkali peristiwa-peristiwa terbesarnya itu kan terjadinya kayak ya menduduki gedung atau istana, atau kemudian pembakaran, atau kemudian penggal kepala Raja Louis lah misalkan gitu ya. Nah, tapi kenapa upayanya tuh harus startnya dari buku? Gagasannya aja belum tentu masuk loh ke orang itu. Misalkan saya baca buku kiri tidak membuat saya menjadi kiri kan. Saya punya cukup kedaulatan lah untuk menganggap ini benar atau salah gitu. Tapi kenapa harus se-effort itu ke belakang ke bukunya? Saya tuh kerja di industri farmasi, Bu. Itu tuh salah satu yang saya pelajari bahwa betapa obat yang sama yang kita minum itu perkara dosis dia bisa menjadi racun, bisa menjadi obat. Jadi definisinya kabur sebenarnya. Pada satu kondisi badan tertentu dia jadi racun, pada satu kondisi badan tertentu dia menjadi obat juga. Nah, saya selalu berpikir bahwa buku pun bisa sekabur itu loh sebenarnya gitu. Racun atau obatnya. Tapi toh tetap obat-obatan ini toh tetap kita kontrol, tetap kita jual gitu dengan regulasi yang tepat. Tapi kok buku pemerintah sampai se-effort itu tindakannya. Ya sebelum gagasan dimulai dia sudah pengen cut aja ini informasinya gitu. Nah, ininya tuh saya masih nggak nangkep di mana kenapa upaya untuk memelihara kekuasaan itu sampai harus se-costly itu loh. Benar. Gitu mungkin, Bu. Ya. Paham sih. Gimana, Rit? Saya juga sependapat sih, Haga, ketika membaca buku ini dari depan sampai belakang. Saya memang juga tidak habis pikir, sebegitunya kah berbahayanya atau kekuasaannya. Mungkin balik lagi, saya sependapat dengan Dita bahwa kita manusia kan. Ego kita untuk mempertahankan kekuasaan kita dan ya itu buat saya mengalahkan akal sehat begitu. Kejadian di Irak betul nggak, Lita, kalau nggak salah? Itu kan pusat buku pertama kali, bayangin tuh, di dunia. Adanya di situ kan. Ketika Amerika menyerbu Irak yang Saddam Hussein, habis kan itu di sana. Padahal berdasarkan undang-undang apa ya, Lita ya, Jenewa ya, undang-undang apa ya, bahwa mereka tidak boleh mengebom, menghancurkan kan. Susah ya, itu terjadi ya memang. Ya kita diskusinya jadi mondar-mandir di situ juga sih, Haga. Saya Iya kan? mikirnya tuh justru gini, Bu. Maksudnya katakanlah saya punya gagasan yang sangat radikal terhadap sesuatu gitu. Tapi kan sebelum dia menjadi satu gerakan gitu ya, ini kan masih potensial, artinya dia belum aktual gitu. Maksudnya hukum semacam apa yang itu bisa membenarkan menghukumi orang tindakan yang belum aktual gitu. Iya betul. Jadi alternatifnya kan jadinya gini, kenapa kita tidak menunggu sesuatu untuk bisa mengatakan bahwa tindakan pembungkaman terhadap manusia ini benar? Kenapa kita tidak menunggu dia berbicara sesuatu yang makar aktual gitu ya, atau terjadi gerakan yang aktual? Tapi kenapa harus mundur sebegitu jauh ke
ke material buku gitu, ke buku ya. Oke. Ya, nah Alternatifnya kan di situ ya. Kami kok mau ke belakang sebelum bahkan jauh sebelum tindakan ada gagasan, sebelum gagasan ada material informasinya dulu gitu. Kok jauh sampai ke belakang itu ya gitu. Iya. Oke, nah Lita gimana? Ada tanggapannya, Lit? Menarik, Haga. Ini diskusinya jadi bernas ya. Kalau buat saya pribadi gitu ya, yang paling ditakutkan adalah karena buku itu bisa membuat orang tergugah, gitu ya. Bisa membuat orang tergugah, dan apabila itu terakumulasi, maksudnya terakumulasi, dia menambah bacaan-bacaan, menambah asupan-asupan pengetahuan yang kira-kira saling mendukung gitu ya, mendukung tentang sebuah ide, tentang sebuah gagasan, itu akan menguat gitu. Dan kebiasaan orang kalau udah baca gitu, nggak mungkin dia akan diem aja, bisa gila nanti dia gitu ya, bisa gila sendiri. Pasti dia akan muntahkan dalam bentuk apapun, dalam bentuk lagu, dalam bentuk buku baru, dalam bentuk film, lukisan gitu ya, macam-macam. Jadi itu yang ditakutkan sebetulnya, muntahan-muntahan itu. Jadi sebelum terjadi muntahan, sebelum terjadi letupan, dibatasi dulu gitu. Contohnya banyak sih sebetulnya. Misalnya, saya pikir saya pernah baca, Soekarno itu nggak akan berpikir tentang proklamasi kemerdekaan, tentang Republik Indonesia kalau dia nggak baca Narda Republiknya Tan Malaka, gitu. Kenapa Tan Malaka itu diburu, dia berusaha dibungkam oleh Belanda, karena kan gagasan-gagasan liar dia itu tentang sebuah kemerdekaan secara total gitu ya. Total itu dalam arti yang pernah menjajah udah nggak usah ngatur-ngatur gua lagi gitu, lepas sana pergi, gitu. Kan gagasan itu yang ditakuti sebetulnya gitu. Makanya kemudian, tulisan-tulisan Tan Malaka itu kan banyak di-ban kan, banyak dilarang beredar di media-media di Nusantara pada masa itu gitu. Contoh kecil misalnya, ini yang bisa bikin tergerak ya, ini bukan promosi karena bukunya juga udah out of print. Suami saya penulis ya, waktu kecil dia baca Tintin di Tibet, kisah Tintin di Tibet. Jadi sejak saat itu dia selalu memimpikan ke Tibet, ke Tibet, ke Tibet gitu. Dan pada akhirnya itu dia wujudkan memang gitu. Dia berangkat ke Tibet dan jadilah novel Perjalanan ke Atap Dunia. Itu cerita perjalanan dia tentang Tibet, perjalanan di Tibet gitu. Itu bercontoh kecil ya, satu penulis gitu. Bagaimana pemimpin gitu. Saya jadi membayangkan Hitler gitu misalnya. Dia baca buku apa sih gitu. Kita tahu Hitler itu Gila memang buku. pelaku penghancuran buku, tetapi dia bibliofil juga. Dia penggila buku gitu. Benar, buku. Buku apa yang dia baca sampai dia punya pemikiran harus melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi dan etnis lain ya. Iya. White superior kan, white superiority gitu di negara dia gitu. Jadi sebetulnya itu yang ditakutkan Haga. Kalau saya pribadi berpendapat sih seperti itu. Gitu Juin. Ya, terima kasih Lita. Menarik. Menarik ya, kurang lebih begitu sih Aga. Jadi memang mungkin ya kita mau bilang, saya juga bingung ya, karena tapi lebih tepatnya memang kalau kita baca buku si pembakaran buku ini, Haga juga pembakaran apa pemusnahan buku kan, Haga juga penghancuran buku ini kan Haga juga lihat ya, karena ketika saya membaca buku ini saya seperti Ibra, saya ingin tahu apa sih yang bikin sampai penguasa tuh kerjanya mensensor buku, apa bahkan dalam kasus Del Pedro kemarin tuh kenapa sih buku-buku itu harus disita? Kenapa sih harus dihancurkan? Saya kepingin tahu gitu. Tapi setelah baca buku ini, saya jadi paham bahwa ada kekuasaan yang harus yang membuat mereka di samping mungkin karena bencana alam. Tapi bagi saya bahwa kekuasaan itu se- ingin sekali dipertahankan sehingga memang apa ya, sehingga memang mau tidak mau buku-buku yang bertentangan dengan paham-paham mereka
harus dihancurkan. Padahal betul Haga, belum tentu yang membaca itu juga akan terpengaruh begitu. Seperti yang di Irak, bahwa itu kan diputuskan kan ingatannya. Contoh, seperti tadi Mbak Deska ngomong di awal tadi soal komunisme, misal contohnya Gerakan 30S. Sampai sekarang, walaupun di luar sudah beredar buku-buku yang menyatakan, yang menjelaskan sebenarnya kejadiannya seperti apa, tapi kan ingatan itu tidak pernah dibuka. Bahkan salah satu sejarawan yang saya ikut juga diskusinya, kita juga mempertanyakan, sampai kapan ya? Karena jika itu dibuka, itu kan pasti akan menjadi buku. Sama seperti Lita tadi cerita, Jenderal Nasution begitu bencinya sama komunisme. Tapi dia mengkoleksi sekian banyak buku komunisme, ya kan? Tentang komunis. Karena ya itu tadi, takut aja gitu. Saya paham kalau mungkin, ya karena contoh di si Del tadi, menurut salah satu teman saya, dia salah mengerti aja buku anarkis tuh dianggap bahwa itu sama seperti apa namanya, seperti komunis gitu. Padahal sebenarnya itu adalah, ya Ini begitu saya menanggapi Ita dan Haga. Ya Ibra. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Aku dong. Ya, Ya, aku juga sebenarnya sama ya sama Kak Haga tadi. Sebenarnya aku ikut diskusi ini dan baca buku ini juga mau tahu gitu, setidaknya mencari apa ya kayak upaya mencari kebenarannya tentang hipotesis gitu ya. Kenapa sih kok bisa apa polisi aparat kita tuh sampai nyita buku yang tadi Kak Haga sampaikan ya, maksudnya terletak di materialnya atau apa apakah buku seberdaya itu gitu untuk mempengaruhi manusia gitu. Misalkan kalau aku pernah lihat gitu kalau misalkan Jerman sama Austria itu kan nggak ngebolehin nyetak buku Mein Kampf lagi ya punya Hitler ya. Mungkin mm-mm. kalau itu kan udah apa ya udah jelas gitu kan sejarahnya emang Hitler apa dibalik apa sudah mengorbankan banyak nyawa. Mungkin pantas gitu buku itu disita karena diberhentikan percetakannya karena kan memberi paham antisemit gitu ya Kak. Mm-mm. Lalu kan kalau di Indonesia apa gitu loh yang terbukti dari buku-buku komunis bisa apa mengorbankan banyak nyawa orang gitu. Tapi mungkin yang suka dipropaganda itu kan G30 SPKI padahal kan memang pada saat itu yang dibunuh jenderal-jenderal terhitung jari gitu. Tapi kan yang setelah itu dibunuh jenderal berapa banyak gitu, ribuan, puluhan ribu yang dicurigai apa ada hubungan dengan PKI gitu. Jadi Dibunuh, aku ya dibunuh dan dicurigai. ya Ya, iya. iya. Jadi aku ingin mencari tahu gitu lah kenapa bisa yang belum terbukti gitu. Aku rasa karena ketakutan kita terhadap komunisme. Menurutku ya, nggak tahu Lita, karena seperti Hitler itu kan, kalau nggak salah di Bosnia juga begitu kan? Iya Kak. Ya, ini ada tanggapan dari Mbak Deska, kata Mbak Deska, di sini jangan salah loh, dari buku Hitler kita jadi ngerti alasan dia gila bantai Yahudi dan obses dengan power. Ya, Iya. iya. Iya Jadi betul, Kak. menurutku sih nggak ada buku yang gini. Aku mungkin sependapat dengan yang lain bahwa semua buku itu sama bagusnya. Iya. Semua buku itu bagus. Yang membuat tidak bagus adalah ya tadi alter egonya kita. Dalam Indonesia nggak ada buku yang salah. Iya. Kalaupun ada misalnya di Indonesia itu tadi karena kita punya sejarah kelam yang kita sendiri pun belum pernah. Menurut aku ya nggak tahu menurut Rita, bahwa menurutku ya kita nggak pernah mau membuka diri kita terhadap sejarah kelam itu karena pasti akan ada banyak catatan. Iya.
Kalau aku boleh nambahin juga ya Mbak Jun, karena Ya, kan kita itu semuanya terdoctrinize gitu loh. iya. Mau nggak cuman orang kita, tapi orang-orang lain itu sudah terdoctrinize gitu loh. Orang-orang di luar sana itu juga mungkin udah terdoctrinize ya. Jadi kayak we are so used untuk hidup dengan judgmental kayak gitu. Hitler, Iya. despite of apa yang dia lakukan kepada etnis Yahudi yang menurut kita itu tuh tragedi kemanusiaan ya, no side gitu. Makanya langsung aja judgmentalnya karena identical to Hitler, so Mein Kampf ini dianggap sebagai buku sesat. Padahal kalau kita baca, saya kan kata Mein Kampf 3 kali ya. Itu Wow. kita iya Mbak Lita. Karena waktu itu aku penasaran, loh apa sih yang membuat buku iki kayak wah gitu loh. Nah, di situ tuh kita bisa ngerti gitu loh, sebenarnya itu di Mein Kampf itu yang berisi catatan diary-nya Hitler, karena kan dia ini segala macam. Kenapa dia bisa gila seperti itu, obses dengan power ya? Karena dari kepahitannya dia, dari kekecewaannya dia dengan partai-partai yang dia ikuti, benar kan? Dengan kondisi dia yang ini, cuman again, kita itu sudah terdoktrin dengan, Hitler pembantaian, jahat. Bukunya ikut jahat. Sama seperti ketika kita ngomong tentang komunis, doktrin kita dari kecil itu kan, apalagi kalau seumpamanya teman-teman ini sudah angkatan kasepuan tua seperti saya, toh. Nah, setiap tanggal 30 September itu saya pasti harus lihat film tentang G30 SPKI, saya harus upacara nyanyi lagu Indonesia Raya pada waktu itu. I still remember it ketika saya di sekolah. Dan doktrin kita itu PKI jahat. Jadi buku-buku tentang PKI, komunisme atau apa harus dimusnahkan. Iya. Jadi sudah terdoktrinasi seperti itu. Padahal ketika kita ini ngerti di dalamnya ya, semakin banyak kita, menurut saya gini loh. Jadi boleh baca buku, yes. Tapi juga harus diingat juga bahwa ketika kita baca, kita juga harus cari sources yang lain. Kita ngomongin tentang G30 SPKI yang sudah didoktrin jahat, komunisme jahat ini segala macam. Teman-teman, ikutlah juga diskusi tentang kayak yang dulu penyitas G30S. Banyak dari mereka yang bilang kayak, Mbak Des, saya itu pada waktu itu hanya disuruh nari di acaranya G30 SPKI. Di acara partai tersebut. Tetapi kemudian saya ditangkap dan yang lainnya. So, it is always important to put everything in a balance gitu loh. Kayak, iya toh, baca, yes baca. Tapi juga cek dari penulis ini pamannya. Cek juga kayak tadi Mbak Lita bilang, cek dari penulis yang lain. Syukur-syukur kalau teman-teman tahu, ini orangnya masih ada nih, kita bisa cek whatsoever atau ikut diskusi kayak gini gitu loh. So, jadi itulah tadi ketika dipantik ada yang tanya, kenapa komunisme ini ya? Menurut saya semuanya itu sudah all doctrinized gitu loh dari kita. Jadi secara nggak langsung pikiran kita yang bilang, buku ini baik, buku ini benar, buku ini salah. Saya penyuka buku erotika, teman-teman. Jadi kalau teman-teman angkatan tua seperti saya, teman-teman pasti tahu Annie Ero. Ya, saya tahu. Tahu banget. Saya baca juga. Saya juga baca, Mbak Disca. Saya juga baca. Masih menyimpan 150 buku Annie Ero. Iya, dari yang cetakan Annie Ero itu belum ada gambar, masih ditulis secara stensil. Terus yang dicetak gambarnya cuman warna kuning dan hijau karena tintanya itu kan super low budget ya pada waktu itu. Dari sampai gambar cewek pirang yang masih kelihatan cewek pirang dan susunya kayak gitu. Tetapi orang akan bilang kayak, itu buku tidak boleh loh. Karena itu tuh saru, itu tuh tabu. Tahu saru dari tabu bagaimana? Kembali lagi loh, Anda didoktrin dengan apa dari kecil? Right? Kalau bagi Anda bilang payudara atau penis itu sesuatu yang saru, ya I cannot blame you gitu loh. Tapi you cannot blame me juga ketika saya bilang
apa adanya. Maksudnya Iya, ketika saya bilang itu penis bukan burung gitu loh. iya, iya, iya. You know what I mean? Jadi Iya, seperti itu teman-teman. iya Mbak Deska, aku baca Any Arrow, aku baca stensilan pada waktu itu. Makanya waktu baca di buku ini bahwa Lady Chatterley's apa Lovers itu dilarang, aku sampai gak salah nih buku itu yang dilarang. Ada yang lebih gila dari itu gitu. Kama Sidney Sheldon Sutra, aja banyak yang lebih gila adegannya ya. iya. Tuh, terus Kama Sutra kan kalau yang udah dibikin bergambar, aku baca bukunya karena kebetulan ayahku punya. Terus disimpan di satu tempat, terus aku buka dong. Apa ini? Terus kayak aku bilang, aduh, katanya cuma ngomong gitu. Ya udah kalau habis kamu baca, tapi kalau kamu enggak, ini kita ngobrol katanya. Ya udah, aku baca aja ngeliat, oh kayak begini, ya wes, udah masukin lagi. Ya. Ya kurang lebih begitu. Dan ketika kita ngomongin buku juga, toh Mbak, itu tidak hanya leading ke penghancuran juga loh. Jadi Ya, ketika kita ngomong tentang buku, kita akan ngomong tentang taste, ya kan? ya, Kembali lagi ketika kita ngomong tentang taste, kita kembali lagi ke the society you are living in. Bener nggak sih? And then kita baru ngomongin, oh ada judgment di situ. Buku ini bagus, buku ini enggak, buku ini benar, buku ini enggak, right? Dan itu ya, bisa leading juga ke violence loh. Banyak kayak penulis-penulis, yang aku tahu bahwa by the end, ada satu penulis itu namanya John Cleland. ya, Ya, itu salah satu one of my pokoknya dewaku dalam erotic literature karena bukunya The Fanny Hill itu jadi pakem di erotic literature. Sama aha, Marquis de Sade, Mbak. Mereka itu sampai harus nulis buku mereka dari dalam penjara loh, karena pada waktu itu buku mereka itu dianggap sebagai buku yang sesat, gitu loh. Dan I'm sure pada waktu itu tidak hanya dianggap sebagai buku yang sesat, tapi mungkin sama seperti yang Paes bilang gitu loh, juga dibakar, di ini whatsoever it is gitu loh. ya, So again, by the end of the day saya cuma mau bilang kayak ya nggak ada buku yang salah kok, juga nggak ada buku yang benar, nggak ada buku yang jelek atau bagus karena it all depends on your taste. Bagi kalian mungkin kayak bagi teman-teman mungkin ya kayak Mbak Deska dia ngomongin tentang vagina, tentang incest, tentang apa gitu loh. Tapi bagi saya kayak iya terus piye, ya iya, kan? Ya kan iya, dan memang dia pakemnya di situ. Ya toh ketika kita ngomongin juga tentang 50 Shades of Grey, yang diglorify orang-orang kayak gitu. So kenapa tidak, kayak you think like, oh ini buku bagus loh, while others might think, oh enggak nih, biasa aja whatsoever. So kembali lagi ke taste kan Mbak Juin, Mbak Lita, dan teman-teman. iya. Bener sih Mbak, kita pada akhirnya balik ke situ lagi. Ke taste. Iya, Lita ada tanggapannya? Iya, pertama tentang taste ya. Apa tanggapan kita terhadap buku yang kita baca itu memang, tergantung kosa peristiwa ya, pertama. Kita background pengalamannya apa, lingkungan kita bagaimana menanggapi sesuatu gitu. Juga bacaan-bacaan yang pernah kita baca gitu. Itu akan membentuk taste. Dan kalau buat saya membaca tuh seperti anak tangga, Mbak, teman-teman. Jadi, banyak yang bilang ke saya, "Aduh Mbak, saya malu, saya bacaannya cuma teen lit," gitu, "cuma metropop," gitu. Ya so what gitu kan, yang penting kan kamu membaca, gitu. Saya juga masih baca Harlequin kok, gitu ya. Dan biasanya itu kan kalau kita betul-betul, tenggelam dalam bacaan, itu kan akan timbul dahaga ya. Kita akan cari tahu yang lebih dari apa yang sudah kita baca, gitu. Dan itu dengan sendirinya akan membangun filter-filter dalam pikiran gitu. Ah, ini nggak benar, ah, ini nggak buat gua gitu ya, ini bolehlah gitu, oh ya ini disimpan dulu. Itu akan terjadi seperti itu gitu. Dan, kenapa kemudian balik lagi ke pertanyaan Haga tadi ya misalnya, kenapa aparat belum-belum udah takut gitu sama buku, padahal belum tentu juga itu mempengaruhi
eh, mempengaruhi pemikiran gitu. Ya, mereka malas baca gitu. Mereka tidak membaca. Dan kalau buat saya orang yang tidak membaca adalah orang yang malas berpikir gitu. Jadi ya itu kan karena seperti yang disebutkan oleh Borges misalnya, yang dikutip oleh Baez di buku ini gitu. Kalau teleskop itu perpanjangan dari mata, kalau telepon itu perpanjangan dari telinga dan suara gitu ya. Kalau buku itu perpanjangan dari pikiran gitu. Jadi kalau kita mengkonsumsi buku, itu kita menggunakan pikiran. Jadi kalau kita nggak menggunakan, artinya kita malas mikir gitu. Ja kalau saya sih gitu aja, analoginya gitu. Sama seperti ketika beberapa kali saya, berbicara tentang penerjemahan gitu ya. Ngapain sih nerjemahin, kan udah ada AI gitu. Kalau buat saya, AI itu cuma alat. Dia hanya kumpulan data yang kemudian mengeluarkan data-data itu ketika kita tanya. Kalau datanya nggak ada, ya kita mau cari sendiri, harus cari sendiri kan gitu. Juga kalau buat saya, ini, kenapa saya masih mengesampingkan AI ya, kecuali memang adalah saya sempat merasa dibantu dalam satu 2 hal, tapi tidak semua gitu. Eee, Definisi manusia itu kan hewan yang bisa berpikir. Kalau kita mengandalkan pikiran kita pada AI, itu kita manusia bukan. Buat saya gitu, simpelnya gitu ya. Jadi Oke, balik lagi Lita. ke Jadi sebenarnya Haga jawabannya tadi itu ada di kalimatnya Lita juga. Buku itu kenapa sampai penguasa takut? Sebenarnya dari tadi nih, kalau kita bolak-balik kepingin tahu, sebenarnya dari heeh, tadi jawabannya itu. Karena iya, buku itu membuat kita berpikir. Bayangkan, betul, jika ada 10 orang berpikir yang sama, ya, nah itu yang ditakuti oleh penguasa. iya, Masalahnya, penguasa itu tidak paham buku apa yang dibaca oleh mereka. Sehingga timbullah penyitaan-penyitaan atau seperti yang terjadi kepada teman-teman saat mhm, ini. Begitu, iya, Haga. heeh, itu. Bagaimana? Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya lagi? Ada yang baru Mas, bergabung, ada Laras, ada Arik. Arik, ya Arik, ada yang mau disampaikan, Arik? Mungkin belum, Kak. Oke. Belum. Oke. Ya, Arik, terima kasih. Jadi kurang lebih begitu sih sebenarnya. Sebenarnya di buku ini kalau bagi yang sudah selesai baca sih oke ya. Tapi kalau udah yang belum, benar kata Lita, dia semacam ensiklopedia ya, Lita ya. Buku ini dia menjelaskan ya dari depan sampai belakang mengenai penghancuran buku, baik dari sisi politik, agama, ataupun apa namanya kondisi-kondisi alam, ataupun misalnya bahkan ada satu bab sendiri sampai saya pikir ini saya nggak mau baca karena dia cuma nerangin lem ini, lem itu, kutu ini, kutu itu yang membuat buku itu jadi hancur. Tapi sebenarnya ada satu bagian yang menarik dan saya tidak tahu teman-teman pendapat atau tidak. Tapi saya sependapat karena di bagian terakhir itu dia bilang bahwa bukan di bagian terakhir. Jadi dia bilang bahwa kan sekarang sudah ada e-book ya. Dia bilang di halaman 327 bahwa dalam sejarah, pertama kali dalam sejarah, buku maya akan ada lebih banyak daripada buku nyata. Nah, di tengah-tengah risiko kelangkaan energi, gangguan elektronik, dan perang cyber. Jadi dengan kata lain, menurut dia, penghancuran buku masih jauh dari usai. Betul. Jadi ya penghancuran buku jadi saya melihatnya bahwa ada penghancuran buku dari sisi kondisi zaman, tapi satu hal yang tidak pernah akan selesai, ya ini tidak akan pernah selesai sih penghancuran buku ini. Termasuk juga sensor. Bahkan di negara yang kita anggap luar biasa seperti Amerika, sensornya juga banyak ya, Lita ya. Begitu Ya. sih teman-teman. Tadi Oke. Haga mungkin ya mau ngasih pendapat ya.
Oh enggak, Bu. Enggak. Saya baru ingat bahwa ada kutipan itu memang. Baru Hmm. ingat. Jadi Iya, ingat lagi. jadi ingat Iya. lagi ya. Ya, saya terhenyak sih baca bagian yang itu, Haga. Hmm. Karena saya pikir, wih, ternyata ada bagian lain ya, gitu. Karena kan Iya. walaupun buku dilarang, contoh kayak tadi saya cerita ke Lita, buku itu dilarang di perpustakaan sekolah di Amerika. Eh, Queers ya, apa sih? Gender queers, saya lupa lagi tiba-tiba. Tapi saya baca buku itu di Kindle. Jadi sampai kapanpun tuh, contoh deh, ada satu buku eh, yang membuat saya terobsesi dengan 65 yang saya selalu cerita. Jadi waktu buku itu dikeluarkan oleh Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia, pada saat itulah pikiran saya tercerahkan untuk pertama kalinya. Waktu itu saya masih sekolah, kuliah kalau nggak salah, bahwa ada yang disembunyikan oleh pemerintah tentang gerakan 30S ini. Habis itu obsesi saya terhadap gerakan 30S tuh nggak selesai sampai detik ini. Karena saya penasaran terus. Gitu, Haga. Iya. Tapi ya dan akhirnya saya tahu, saya cari search buku itu sebenarnya ada nggak sih? Ada di perpustakaan. Cuma di bagian mana yang kita nggak tahu ya. Contoh kayak kita ketemu kekerasan Mei 98 ya, Lita ya. Ada satu buku, dia nggak ada saya nggak lihat itu diperjualbelikan atau tidak. Tapi buku itu ada di perpustakaan HB Yasin ya. Hmm. Cikini ya, Lita ya. Perpustakaan Jakarta. Perpustakaan Jakarta, cuma satu kalau nggak salah. Cuma satu kopi. Tapi itu lengkap dari siapa yang disiksa, ibunya siapa, bagaimana proses 98 itu terjadi juga. Saya sampai bilang ke Lita, saya ketemu harta karun dan tahu nggak, agak saya foto bagian-bagian itu karena saya ingin supaya bisa baca lagi gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Hmm. Oke teman-teman, saya yang kebanyakan ngomong nih. Harus ada lagi yang mau tanya, Laras atau Vivi atau Ina, Rahma, Hanji? Halo kakak-kakak. Halo Halo Maaf nih, Laras. aku abis baru nyampe terus kehujanan. Iya, Ini hujan bukunya yang deras. kemarin, makasih udah Yang mana sampai. kemarin. Iya, terima Iya. kasih, Mas. Kalau aku nih mau cerita dikit tentang buku ini. Pertama tahu dia kan versi bahasa Spanyol ya. Mhm. Kak Lita terjemahnya dari Spanyol ke Indonesia? Enggak, dari Inggris. Oh, dari Inggris. Nah, dulu tuh nggak tahu kalau ada versi Inggrisnya. Aku sampai download yang versi Spanyol. Terus aku ceritanya mau translate pakai Google Translate halaman per halaman mau nggak? Tapi ya udah menyerah baru 2-3 halaman, gue banyak banget gitu. Untung udah ada yang terjemahin terus aku dikirimin hadiah yang kemarin. Nah, aku tuh kalau baca buku ini tuh paling nggak bisa cepet. Kenapa? Karena aku metodenya snowball, Kak. Jadi tiap kali satu halaman ada yang menarik, aku pasti bakal ulik dulu, browsing dulu, searching dulu. Bahkan kalau ada filmnya, aku tuh bisa nonton dulu, baru nanti balik lagi ke halaman. Jadi ini masih belum selesai, belum bisa kasih komen gimana-gimana banget. Tapi tiap yang bikin bikin benar-benar terhook itu, ini kan ada tiap bab itu per negara ya, per negara. Kemudian catatan kakinya itu sangat lengkap. Catatan kakinya ini yang ngebantu aku untuk ngedeteksi atau nyari lagi browsing-browsing judul bukunya, terus nama penulisnya siapa gitu. Bahkan aku carinya dalam bahasa mereka gitu, misalnya dari pakai bahasa Spanyol atau pakai bahasa Portugis, bahasa Arab kayak gitu. Aku ketinggalan apa ya dari awal tadi cuma dari jam 8 baru join. Jadi datang-datang dengar Kak Deska juga ya cerita tentang apa buku-buku angkatan Eni Arrow. Kalau aku sih Lady Chatterley Lover, iya angkatan Lady Chatterley Lover. Kalau Eni Arrow belum nyampe gitu. Nah kalau misalnya paling mau tanya, tapi lebih ke penerjemahan sih ya. Karena kan Laras baru tahu nih Kalita tuh pustakawan. Ya pustakawan. Tantangannya sebagai pustakawan menerjemahkan buku tentang buku ini apa ya Kak ya? Sempat ngerasa pusing atau overwhelm karena berhubungan dengan buku, nggak sih? Kayak gitu. Enggak sih. Makasih Laras. Kita sama ya. Jadi kita punya snowball effect kalau lagi baca buku gitu. Jadi lama selesainya.
Ya waktu menerjemahkan ini juga saya begitu. Jadi seperti tadi saya sudah menyebutkan, misalnya di awal Baes itu menyebutkan bahwa dia terinspirasi dari buku Enemies of the Books, gitu ya, buku kuno gitu, yang dia dapat dari kiriman kakeknya sebagai warisan gitu. Nah, itu saya baca dulu, ada ternyata di Project Gutenberg, bisa di-download gratis dan resmi ya, itu bukan bajakan. Oke. Heeh. Jadi itu saya baca dulu gitu, kayak gitu. Dan soal overwhelm atau enggak, saya pikir enggak, karena ketika saya menggarap buku ini, saya memang sudah terobsesi dengan isu pelarangan buku, penghancuran buku, gitu ya, penyitaan buku, gitu. Saya sampai sekarang masih mengumpulkan buku-buku yang pernah dilarang gitu dan sedang berusaha menyelesaikan kumpulan esai mengenai buku-buku itu gitu. Itu proyek timbul tenggelam sih, kadang saya kerjain, kadang enggak gitu. Dan yang kedua, ketika saya mengerjakan terjemahan ini, saya sudah tidak jadi pustakawan. Jadi saya sarjana ilmu perpustakaan yang gagal jadi pustakawan gitu. Jadi saya lebih lama bekerja di sebuah media gitu, Laras. Dan sekarang terlibat di penelitian mengenai gerakan perempuan. Dan lebih banyak memang jadi editor, jadi penulis gitu ya, jadi penerjemah, bukan penulis, jadi penerjemah gitu. Dan kalau menurut saya hal yang paling menarik dari bukunya Baes ini juga, Fernando Baes itu juga pustakawan ya, dia bekerja di satu divisi di UNESCO yang berfokus pada benda-benda yang dihancurkan gitu, pelestarian benda-benda yang berusaha dihancurkan. Apa ya, di buku ini saya baca dari mulai Sumeria sampai Alexandria, sampai Yunani gitu ya. Pustakawan itu dihargai banget gitu. Jadi ketika saya baca hasil investigasi Kompas ya, bulan lalu kira-kira, ketika dibilang pustakawan itu gajinya kecil banget, terpinggirkan, padahal profesinya berguna banget gitu ya, sejajar lah dengan guru gitu. Saya pikir itu masalah klasik gitu. Jadi ketika saya kuliah, saya bikin skripsi saya adalah biografi mengenai biografi dari orang yang mendirikan jurusan ilmu perpustakaan di Indonesia. Masalahnya sama, pustakaan itu kurang dihargai. Jadi ketika dia pulang S2 dari Amerika, mau kerja di perpusnas sebagai bagian reference misalnya gitu, itu sama kepala perpustakaannya nggak boleh. Itu kerjaan klerek katanya. Itu tahun 50-an. Dan ternyata di tahun 2025, masalah klasik itu masih ada dan masih terjadi sampai sekarang gitu. Jadi ya kita untuk dunia perpustakaan bergeraknya di mana sekarang gitu kan. Sementara ketika saya kuliah tahun pertengahan 90 ya, entah Lara sudah lahir atau belum. Itu Udah. udah ya, oke. Kepala lapang. Oke, kepala 8. Itu sudah mulai yang namanya digitalisasi, yang namanya kemudian ada gembar-gembor tahun 2000 sudah tidak ada buku dalam bentuk kertas gitu. Tapi ternyata buku dalam bentuk kertas sekarang tambah banyak gitu kan, tambah banyak orang yang menulis soalnya. Dan buku dalam bentuk elektronik masih sulit dijangkau ya oleh sebagian besar orang di Indonesia terutama. Ya itulah, kalau saya bilang kenapa saya merasa relate ketika menerjemahkan buku ini dan tidak merasa overwhelmed gitu, Laras. Karena sehatilah. Fernando Baesnya pustakawan, saya juga pustakawan, Roni Agustinus sebagai editor, dia penggila buku gitu ya, penimbun buku lah. Gitulah kira-kira. Keren. Makasih Kalita. Oke, teman-teman. Ini kelihatannya udah semakin malam kan, udah mau jam 9. Di Papua udah jam berapa Mbak Deska? 11 ya? Hampir jam 11 Mbak, 8 menit lagi. Iya, maka dari itu. Teman-teman,
Terima kasih banyak. Tapi kita boleh foto sebentar nggak? Sama-sama sebentar aja. Habis itu terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke kita untuk kita bisa saling diskusi. Mungkin nanti kita akan sampaikan lagi bahwa apa namanya, apa yang akan kita bicarakan di bulan depan. Boleh teman-teman open cam-nya kalau bisa. Sama bukunya ya. Sama buku. Sebentar. Eh, Bentar ya teman-teman. Ya, didengar? Tunggu. Belum. Eh, mesti diganti. Aku Sebentar ya. bantu screenshot ya. Tunggu, aku bantu aja. Karena Oke. aku sudah gelap, aku males ngidupin. Aku aja yang screenshot. Yuk, Oke. yuk, ada Hanji, Ina, Vivian. Ya, Yeay. terima kasih ya. Oke, yuk. Yuk. On my Lagi Haga baru muncul. Oke, on my Oke. count ya. Ya. 1, 2, 3. Ganti Ya. gaya dong. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih. Nah, teman-teman, terima kasih waktunya. Saya pengumuman. Kita pengumuman kali ya, Lita ya. Iya. Jadi bulan depan kita akan bicara mengenai Kusnikasdut. Eh, Pas dengan Hari Pahlawan ya, Kusnikasdut Iya. tuh ikut berperang juga waktu pertempuran di Surabaya, dan Juin sempat ketemu juga. Ya, Hmm. tapi sayangnya dia dihukum mati. Ya. Ya. Ya, Ya. dia dihukum mati karena dia apa, Lita? Baca sendiri Baca bukunya ya. baca sendiri. Ikutin Tapi ocehan random bulan depan. ikutin karena saya ketemu dia waktu saya masih SMP. Dan orangnya baik sekali bagi saya dan saya sedih waktu dia harus dihukum mati. Ini pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di Kompas ya, zaman Tahun Kuda ya. Saya selalu bilangnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, kita bulan depan akan bicarakan mengenai Kusnikasdut. Nanti kita kita tulis di Instagram kita. Oke. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak atas malam ini ya. Sama-sama. Makasih Terima Kak kasih Lita, Mbak Kak Deska. Juin, Terima kasih. semuanya. teman-teman. Sampai ketemu ya. Sampai Sampai ketemu ketemu ya. Mbak Deska. Yuk, see you Mbak Lita. Sampai See ketemu. you. Ya, Bye teman-teman. bye-bye semua. Laras, terima kasih. Iya, Ya, terima kasih sama-sama, Kak. Arik, Haga, Haga, terima kasih semua. Rahma, Vivi, Rahma, terima Vivi, kasih. Arik, terima Terima kasih, kasih. Kak. Terima kasih, Vivi, Kak. Ina, Hanji, terima kasih ya.